Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santiun. Kembali bersama saya Gusar Legend Al-Malangi. Kalau sekilas kita mengambil cuplikan di Mukodima Udi 45 itu, sahabat-sahabat, ada bahwa penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu sudah jadi wajaran bagi kita semua. Penjajahan kalau dikaji itu ada penjajahan intelektual, ada penjajahan ekonomi, ada penjajahan ideologi, ada penjajahan teritorial. Kebanyakan yang menginspansi itu adalah tiga-tiganya dilakukan penjajahan itu. Nah, kunci dari perjuangan bangsa Indonesia ketika mempunyai visi dan misi yang sama, bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Ketika itu kita kumandangkan sudah seharusnya dan sewajarnya bangsa Indonesia mempunyai tujuan akhir dari kemerdekaan adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Namun kenyataan dari dekade Orde Lama, Orde Baru, rezim reformasi dan sampai sekarang ini mungkin belum sepenuhnya visi dan misi itu tercapai. Oleh karena itu, saran saya buat Pak Prabowo sama Mas Gibran selaku presiden dan wakil presiden sudah seharusnya menciptakan dan mewujudkan visi. Nah, ketika mempunyai visi dan misi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila, itu dengan metode dan teori juga pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada program untuk mengentaskan kemiskinan, ada program sosial, ada program kesehatan lain dan sebagainya. Namun dari pengamatan saya dari keseluruhan itu belum maksimal. Wajar karena masih dalam proses. Nah, sebenarnya menurut pendapat saya seharusnya Pak Prabowo dan Gibran itu mempunyai program seperti yang saya katakan ini, yaitu arisan nasional. Arisan nasional ini setiap rakyat Indonesia berhak menerima uang 5 miliar rupiah. Semuanya yang terdapat dalam yang mempunyai KTP Republik Indonesia usia 17 tahun ke atas dan diwakilkan oleh generasi. Bagaimana mekanismenya? Begini yang disebut arisan nasional atau rolling finansial. Kalau satu kota itu penduduknya 1 juta, ya kan? Maka bentuklah lembaga rolling finansial, perputaran uang yang hanya membahas tentang arisan nasional untuk diberikan kepada masyarakat. Contohnya gini, kalau satu kota Malang nih ya, mempunyai penduduk 1 juta yang mempunyai KTP lah, maka arisan nasionalnya adalah 5.000 rupiah per orang. Nah, 5.000 orang kalau dikali 1 juta adalah 5 miliar, ya. Nah, itu dikumpulkan setiap hari diumumkan seseorang mendapatkan 5 miliar dari penduduk kota Malang tersebut. Dengan sendirinya selama 365 hari atau setahun, maka jumlah orang di Malang mempunyai deposit atau uang 5 miliar. Ada pertanyaan, bagaimana yang tidak mampu membayar setiap hari 5.000 kepada
rolling financial. Inilah fungsi pemerintah untuk menekel, untuk menjembatani, sehingga pada saat dia mendapatkan arisan tersebut, ya tetap dia harus membayar. Itu sahabat-sahabat disebut rolling financial. Jadi ide dan gagasan saya ini, arisan nasional ini adalah sebuah visi dan misi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sektor ekonomi. Dengan sendirinya semua masyarakat Indonesia, percontohan kalau Malang, mempunyai harapan bahwa mereka semua bisa mendapatkan, bisa mempunyai uang yang namanya 5 miliar tersebut tunai maupun melalui bank. Sementara program BPJS yang kita lihat ya, bagus untuk kesehatan. Setiap orang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. 100.000 per bulan. 100.000 per bulan itu kalau di 150 ya. Kalau sementara itu uangnya tidak kembali kepada masyarakat yang membayar. Kalau ini kembali, mau tidak mau rolling financial harus dikembalikan. Jadi setiap hari pemerintah mengumumkan kalau seandainya 200 juta lah ya, karena jumlah penduduk keseluruhan kan 275 juta, diumumkan tiap hari 10 orang mendapatkan uang 5 miliar. Dengan sendirinya itu yang namanya rolling financial. Bukan uang pemerintah, bukan utang, itu uang sengaja masyarakat membayar 5.000 semua, terus diumumkan dapat ini bergantian. Dan semua masyarakat Indonesia punya harapan. Bagaimana kalau orang itu meninggal? Diwariskan oleh anaknya, anak turunannya. Itu sahabat-sahabat. Jadi semua masyarakat Indonesia pasti memiliki warisan, yaitu berupa deposit atau uang sebesar 5 miliar. Itu saya rasa yang harus dilakukan oleh Presiden kita Prabowo dan Gibran Rakabuming. Dengan ide dan gagasan saya ini, saya rasa masyarakat Indonesia dalam tempo setahun ini, ya kan, contohnya seandainya kan kalau 1 juta itu 1 orang, berarti kalau 200 juta setiap hari 200 orang miskin di Indonesia berkurang, yaitu dengan mendapatkan rolling financial atau arisan nasional itu sebanyak 5 miliar. Itu sahabat-sahabat. Dengan sendirinya sampai melatih mandiri dedikasi daripada masyarakat tersebut, masyarakat Indonesia. Nah kembali, bagaimana kalau masyarakat itu tidak punya program? Tidak apa-apa, yang punya program, tidak punya program diarahkan sehingga itu mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka secara ekonomi dengan dijamin oleh negara. Sebab Undang-Undang 1945 pasal 33 bahwa orang-orang terlantar dan sebagainya kehidupannya itu dijamin oleh negara dan bangsa Indonesia. Karena saya mungkin kurang mengupas keseluruhan, cuma ini adalah sekedar ide dan gagasan yang harus dilakukan oleh Presiden dan Kabinet Merah Putih sekarang. Di samping program-program yang sedang berjalan, yaitu memberi makanan gratis. Kalau ini berimbas rolling financial, dia membayar, dia mendapatkan. Nah, kalau kita kaji BPJS ya, itu kalau 1 orang itu 100.000 aja ya, dikali 50 juta, itu sudah 50 triliun per bulan. Oleh karena itu sahabat-sahabat, kalau rolling finance ini berjalan, saya yakin setiap tahun masyarakat Indonesia akan berkurang jumlah kemiskinannya, termasuk di Kota Malang dan lain-lain. Demikian bersama saya Gusar Legend Al-Malangi. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Presiden kita menerima ide dan gagasan saya ini untuk dijadikan